Pemirsa, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung angkat suara terkait rencana peraturan poligami ASN Jakarta. Ya, pemirsa, Pramono menjelaskan dan menegaskan tidak boleh. Menurut Pramono Anung, ada ASN yang melakukan poligami di bawah kepemimpinannya, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Pramono menegaskan komitmennya terhadap monogami dan menolak poligami. Ya, saya penganut monogami dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria. Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas. Pasti tidak saya izinkan. Ya, Bang Dul juga nggak akan izinkan. Enggak jadi, Mas. Berarti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan dilanggar kan dipecat. Artinya akan keluar pergub lagi. Udahlah, pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silakan aja. Ini bagi ASN. Sebelumnya, pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan aturan poligami bagi ASN Pemprov Jakarta. Ya, pemirsa, Teguh menegaskan bahwa penerbitan aturan tersebut untuk mengatur pernikahan bagi aparatur sipil negara, termasuk mencegah nikah siri. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan aturan terkait poligami yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta bertujuan melindungi keluarga aparatur sipil negara. Menurut Teguh, aturan izin ASN yang hendak poligami bukan aturan baru. Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun terkait aturan izin poligami ASN ini menjelaskan secara rinci tata cara perkawinan poligami. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Teguh juga menegaskan apabila didapati ASN melakukan poligami dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandwi, iNews melaporkan. Lainnya ya, Pramia terkait divonis Pengadilan Tinggi Bandung membayar 40 miliar rupiah warga perumahan Cinere Estate Blok A, Kota Depok yang didominasi oleh lansia menggelar aksi solidaritas. Tolak. Sambil jalan. Warga perumahan Cinere Estate Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, para ketua RT dan RW perumahan Cinere Estate diharuskan membayar uang ganti rugi senilai 40 miliar. Vonis tersebut berawal dari gugatan PT Megapolitan Development setelah warga perumahan Cinere Estate menolak pembangunan jembatan yang akan menghubungkan perumahan Cinere Estate dengan perumahan CGR. Total ada 8 ketua RT dan 2 ketua RW yang diminta untuk membayar hasil putusan perkara sebesar 40 miliar rupiah. Ini yang tergugat ya, itu harus memberikan jalan akses pada perumahan dan membayar ganti rugi sebesar 40,8 miliar. 20 miliar untuk kerugian imaterial, 20
miliar untuk kerugian material yang mereka anggap bahwa dengan kita menolak jembatan ini menghalangi pembangunan perumahan. Alasan warga menolak pembangunan jembatan sebagai akses penghubung perumahan mereka dengan perumahan lainnya lantaran khawatir soal aspek keamanan. Sementara warga dan pengurus lingkungan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Selanjutnya pemirsa, Bank Indonesia buka suara terkait dengan Google yang menampilkan level nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di level 8.101 rupiah. Ya, pemirsa, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa data yang ditampilkan Google bukan data sebenarnya. Bank Indonesia mencatat seharusnya kurs 16.312 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 2025. Sebelumnya Google diduga mengalami masalah saat menampilkan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat berada di level 8.170 rupiah pada 1 Februari 2025. Level nilai tukar rupiah 8.170 per US dollar sebagaimana yang terlihat di halaman Google, menurut kami bukan level yang seharusnya, bukan level yang sebenarnya, karena data JISDOR di tanggal 31 Januari 2025 sebagai yang ada dalam website Bank Indonesia, 1 dolar adalah 16.312 rupiah. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi, komunikasi dengan pihak Google Indonesia dan berharap Google dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya.